Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan belajar lagi lanjutan dari sebuah sistem digital. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang rangkaian sekuensial dan clock, nah di sini kita akan coba lanjut untuk belajar tentang elemen memori ya, atau flip-flop ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda masih belum paham, coba lihat lagi video-video sebelumnya. Atau nanti ketika Anda sudah selesai bagian ini tapi belum paham, mungkin nggak apa-apa Anda review lagi video-video sebelumnya supaya Anda akan lebih paham ya. Oke. Nah, oke, kita coba review lagi ya tentang konsep map sebuah rangkaian sekuensial. Jadi kemarin udah Anda lihat juga bahwa intinya rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian yang bisa menghasilkan, misalnya di sini udah saya sampaikan ya, misalnya dengan kata kunci adalah kita bisa menghasilkan rangkaian dengan urutan atau sekuen tertentu ya, atau istilahnya di sini menghasilkan pola dengan keluaran tertentu ya. Oke. Nah, kemarin kita juga udah belajar juga bahwa rangkaian sekuensial ini ada dua jenis ya, rangkaian yang sinkron dan yang asinkron ya. Dimana yang sinkron kemarin di trigger menggunakan clock ya. Jadi clock ini jadi salah satu kunci di rangkaian sekuensial yang sinkron ya. Bentuk clock kemarin juga kita pelajari, bahkan udah belajar bagaimana cara menghasilkan clock. Jadi intinya clock seperti ini ya. Jadi kemarin adalah sebuah irama pulsa yang akan selalu konsisten besarnya, dan dia nantinya akan men-trigger ya. Men-trigger itu istilahnya mengenerate dari satu state ke state selanjutnya ya. Jadi nanti kita akan menghasilkan sebuah output dengan irama atau dengan pola tertentu yang mungkin sudah bisa kita desain sebelumnya ya. Nah, ini juga sedikit mengulang, jadi mungkin juga kita lihat video-video sebelumnya. Kalau intinya dari sebuah rangkaian sekuensial di sini adalah selain dia punya masukan dan keluaran atau output, di sini dia nanti punya sebuah elemen penyimpan atau sebuah elemen memori. Nah, elemen memori ini nanti akan mengembalikan jadi masukan lagi ya. Jadi seolah dia akan balik lagi ya sebenarnya. Dan prosesnya akan bolak-balik terus, prosesnya akan muter terus, sehingga nanti akan dihasilkan sebuah rangkaian sekuensial dengan pola tertentu ya. Nah, ini coba gambarnya agak lebih lengkap. Jadi kemarin kita sudah bahas juga tentang ini. Jadi di sini ada rangkaian masukan dengan input tertentu, masuk ke rangkaian kombinasional, kemudian output. Selain dia keluar ke output, dia juga masuk lagi ke sebuah elemen memori. Elemen memori ini juga nanti outputnya akan kembali ke sini menjadi sebuah input rangkaian kombinasional. Dan elemen memori ini akan di drive atau akan bekerja berdasarkan dalam pulsa clock tertentu, dimana cara kerjanya seperti ini. Dia naik turun, dimana ketika kalau dia positif trigger, jadi dia akan naik ketika ada pulsa positif ya. Oke, jadi kalau ini kita masuk ke definisi elemen memori ya. Jadi elemen dasar memori ini disebut sebagai sel memori ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk memori yang sesungguhnya maupun nanti sebenarnya dipakai untuk di rangkaian sekuensial ya. Oke. Jadi salah satu bentuk wujud memori 1 bit, terutama ya 1 bit, gambarnya seperti ini. Nanti saya jelaskan di belakang ya, mungkin agak susah dicerna. Jadi diwujudkan dalam namanya, disebut di sini adalah flip-flop, atau ada istilahnya juga menyebut sebagai latch ya. Oke. Jadi flip-flop atau latch ini sebenarnya rangkaian yang sebenarnya isinya juga rangkaian digital ya. Jadi isinya ada gerbang-gerbang logika. Jadi dia akan memiliki dua arus stabil yang dapat digunakan sebenarnya untuk menunda informasi. Jadi karena dia punya kemampuan menunda, jadi dia seolah-olah sebenarnya menyimpan ya. Jadi kita mau tunda berapa lama, mau tunda 1 menit, sebenarnya dia udah bisa menyimpan selama 1 menit. Ditunda 2 menit berarti bisa menyimpan selama 2 menit. Ditunda 3 menit berarti dia bisa menyimpan selama 3 menit, dan seterusnya ya. Jadi
kemampuan dia menunda berapa lama itulah yang menjadi kemampuan dia menyimpan sebuah state ya. Jadi nilai dari sebuah informasi, misalnya mau nilai 1, mau nilai 0, itu bisa dipertahankan selama beberapa waktu ya sebenarnya. Oke ya, kita ulang lagi. Jadi ini tentang perpindahan state. Jadi perpindahan state ini adalah salah satu komponen dalam pemahaman tentang rangkaian sekuensial. Jadi intinya dalam rangkaian sekuensial itu ada perpindahan state ya. Perpindahan state dari satu state, atau istilahnya ada T, waktu sekarang, dia berpindah ke waktu selanjutnya atau T plus 1, atau ke waktu selanjutnya lagi yaitu T plus 2, atau waktu selanjutnya lagi. Jadi dia akan selalu berpindah state ya. Oke. Jadi perpindahan state ini kadang-kadang di drive sama siapa? Yang tadi saya sampaikan, dia di sini di drive sama namanya clock ya. Jadi ketika ini ada clock, nanti ada masuk clock lagi, dia pindah state. Ketika ada clock lagi, dia masuk state ya. Oke. Kalau ini konsepnya ya. Jadi kalau konsepnya asinkron kemarin juga udah kita pelajari, perpindahan state-nya bisa di generate misalnya dengan penekanan tombol atau mungkin dengan trigger-trigger yang lain ya sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya ini state 1, misalnya nilai 1 nanti berubah ke state 2 berubah menjadi 0 misalnya. State 3 dia balik lagi ke 1 dan seterusnya. Jadi perpindahan state ini salah satu rangkaian sekuensial. Jadi karena dia punya sekuen ya, atau punya state tertentu. Jadi 1, 0, 1 nanti dia membentuk pola tertentu sebenarnya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini tentang flip-flop sederhana. Jadi kita bahas dulu. Ini adalah sebuah flip-flop namanya RS ya, RS. Nanti detailnya seperti apa akan kita bahas. Jadi sebenarnya RS ini adalah, kalau Anda lihat sebenarnya di sini ya, kayak yang bagian ini. Ini adalah sebuah kombinasi dari beberapa dua gerbang logika ya, yaitu gerbang NOR atau AND OR, NOT OR, disambungkan seperti ini. Nah, yang menjadi kunci adalah di sini. Dia outputnya di sini akan menjadi input. Ya, jadi output di sini akan menjadi input balik. Makanya tadi sesuai dengan gambar yang tadi ya. Jadi seolah-olah dia punya feedback ya. Nilai feedbacknya akan masuk kembali. Dan dengan bentuk seperti ini, dia seolah-olah punya kemampuan menjadi menunda informasi ya sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Oke. Nah, bentuk fisiknya nanti seperti ini. Bentuk fisik kalau di dalam rangkaian yang secara elektronik ya, mungkin di sini ini adalah sebuah transistor yang nanti fungsinya sebagai gerbang OR ya sebenarnya, not OR ya. Dan ini juga transistor lagi ya sebenarnya. Nah, di sini ada reset atau R, dan di sini ada set ya atau S. Jadi dia mempunyai kemampuan seperti mempunyai kemampuan reset dan set ya. Oke. Jadi intinya flip-flop RS di sini adalah dia punya kemampuan untuk men-set atau punya kemampuan untuk melakukan reset ya. Reset atau set. Jadi kalau set itu berarti membuat nilainya jadi 1. Kalau reset dia punya kemampuan membalikan nilainya jadi 0. Jadi kalau Anda lihat di sini ya. Jadi kalau nilainya R. Jadi kalau sebelumnya 0 atau 1, karena dia reset dia akan dipaksa jadi 0 ya. Dikembalikan jadi 0. Sedangkan kalau set, ini set ya. Jadi dia posisinya di 1, sedangkan ininya 0. Apapun state sebelumnya, apakah 0 atau 1, dia akan dirubah menjadi state selanjutnya adalah 1. Oke, inilah konsep dari sebuah RS. Oke, mungkin agak susah dipahami, tapi mungkin nanti sambil lama-lama Anda cerna, mungkin Anda akan paham konsep dari flip-flop ini sebenarnya ya. Nah, kalau RS tadi kita tambahkan menggunakan clock, mungkin ada satu tambahan rangkaian depan ini ya. Di sini ada clocknya, jadi di sini ada clock. Jadilah dia sebenarnya sebuah memori sederhana dengan di-trigger oleh sebuah clock ya. Jadi dia akan membaca data ketika ada clock kan. Ini kan ini gerbang, karena ini gerbang N. Gerbang N itu bekerja ketika kalau ininya 1, berarti otomatis nilai ini kan akan sama ya, sesuai dengan nilai masukan dari R-nya ya. Demikian juga di bawahnya S-nya. Jadi seolah saya simpulkan bahwa nilai R dan S ini baru akan masuk ketika ada clock di sini. Ketika ada clock di sini 1, selama dia masih 1 berarti dia nilai ini akan masuk. Oke. Dan nilai ini nanti akan berubah lagi ketika ini clocknya berubah lagi ya, kita akan lihat lagi nilai R sama S sekarang sudah berubah juga belum ya.
Jadi kita akan lihat nilai masukannya apa, nanti outputnya juga akan berubah sesuai dengan masukan dari R sama S. Dan inilah yang disebut sebagai nanti tabel kebenaran ya, tabel kebenaran dari sebuah RS flip-flop ya. Dan tadi sudah saya bahas ya, mungkin saya ulang lagi sedikit. Jadi intinya set dan reset itu adalah tadi ya, kalau nilainya S itu adalah nilainya S1 itu dia akan melakukan set, sedangkan nilainya R-nya 1 dia akan melakukan reset ya, kurang lebih seperti itu. Dan dia di sini ada Q itu nilai outputnya, sama QT plus 1 berarti adalah output state selanjutnya atau output state setelahnya. Jadi dia akan berubah nilai ketika di trigger dengan yang namanya clock ya. Oke. Untuk gambarnya seperti ini, sebuah flip flop itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat sebenarnya ada kurang lebih ada 4 macam flip flop. Nanti akan kita bahas satu persatu secara detail. Jadi flip flop yang pertama adalah tadi sudah sedikit kita bahas, nanti kita bahas lagi lebih detail, yaitu tentang RS. Kemudian ada CK, ada T, toggle, ada data atau delay flip flop yang keempat ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Jadi ini namanya juga sesuai dengan nama inputnya ya. Jadi kalau RS berarti inputnya ada 2 yaitu R sama S. Kalau CK inputnya ada 2 juga, C sama K. Kalau T inputnya cuma 1 yaitu T, toggle ya, cuma toggle ya, di sini aja ya. Kalau D input juga cuma 1 yaitu D saja ya. Oke, itu cara memahami dengan gampang ya. Jadi RS, CK, T dan D. Nah, oke, kali ini kita bahas secara mendalam tentang masing-masing SR flip-flop. Jadi mungkin ini agak sedikit teori sedikit ya, tapi mudah-mudahan Anda paham. Di sini nanti saya akan menunjukkan beberapa hal. Jadi mungkin nanti tolong dicerna pelan-pelan aja. Jadi sekarang kita bahas yang pertama tentang SR flip-flop ya. SR flip-flop ini apa? Jadi tadi sesuai saya sampaikan bahwa intinya SR ini inputnya ada 2 ya, S sama R. Di mana S itu singkatan dari set, sedangkan R adalah reset ya sebenarnya ya. Oke. Dan di sini punya tabel kebenaran ya. Tabel kebenarannya seperti ini. Kemudian di sini menariknya adalah key sama Q next ya. Jadi ini state sekarang sama state selanjutnya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa intinya gini, intinya yang dilihat nanti yang sini dulu aja ya, paling gampang dilihat adalah yang ini. Ya, di sini adalah intinya adalah kalau R-nya diposisikan di 1 dan S-nya 0, itu saya akan mengubah apapun nilainya Q, 0 sama 1, dia akan saya paksa jadi 0. Akan dirubah jadi 0. Jadi istilahnya di reset ya. Sedangkan kalau S-nya 1 dan R-nya 0, sebelah sini ya. Ini apapun nilainya Q sekarang, entah 0 atau 1, akan dipaksa atau dirubah jadi set jadi 1 ya, oke. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau dua-duanya 0? Nah, kalau dua-duanya 0 di sini dibilang adalah kalau dua-duanya 0 dia adalah sama ya. Jadi istilahnya di transparan ya. Jadi akan sama. Kalau SR-nya 0 berarti Q selanjutnya juga 0. Q selanjutnya kalau 1 juga 1 ya sebenarnya. Nah, gimana kalau 1 sama 1? Nah, kalau 1 sama 1 di sini adalah istilahnya don't care. Don't care itu artinya kita nggak perlu memikirkan ini karena mungkin di area ini kita nggak akan pakai sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini tabel kebenarannya ya. Filosofinya sama di sini saya sampaikan adalah intinya set adalah untuk membuat nilai state selanjutnya menjadi 1. Kalau reset itu nilai state selanjutnya adalah menjadi 0. Oke. Nah, kemudian yang penting juga adalah ini namanya tabel eksitasi atau tabel perpindahan. Nanti erat kaitannya sama state diagram ya. Jadi dia akan berpindah dari Q ke Q selanjutnya atau Q next ya. Jadi state sekarang ke state selanjutnya. Dari 0 ke 0, dari 0 ke 1, karena mungkin ada 4 kan ya, karena 1 bit ya. Dari 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, dan 1 ke 1. Oke, kalau dari gambar sudah sama. Dari 0 ke 0 berarti balik ke sini sendiri, 0 ke 1, kemudian dari 1 ke 1 balik lagi sini, atau dari 1 ke 0. Oke, jadi di sini nanti kondisi tabel eksitasinya bisa Anda lihat. Kita compare dengan tabel kebenarannya. Kita mulai dari yang 0 ke 0 ya. Dari 0 ke 0, di sini yang berubah dari 0 ke 0 mana aja nih? Ini ya yang pertama ya. Yang ini sama yang ini ya. 0 ke 0. Oke. 0 ke 0 ya Anda lihat ya. Oke. Nah, di sini Anda lihat bahwa nilainya yang untuk mengubah dari 0 ke 0 nilai SR-nya berapa?
Kalau yang atas 00, yang bawah adalah 01. Lihat yang 00 dan 01. Maka di sini dominan di S ya, S-nya di mana nilainya S-nya 0, sedangkan R-nya apapun ya nilainya ya. Jadi di sini R-nya apapun, jadi atau nilai apapun, atau di sini dikasih nama silang ya, atau don't care ya. Nah, kemudian juga sama kalau di sini lihat yang perpindahan dari 0 ke 1. Apa yang menyebabkan perpindahan 0 ke 1? State mana aja misalnya di sini ya, ini ya. 0 ke 1. Oke, kebetulan cuma 1 ya. Maka di sini juga SR-nya adalah 1 0. Ini 1 sama 0. Dengan 1 ke 0, 1 ke 0 mana aja nih? 1 ke 0 nih ya, 1. Ini juga kebetulan 1 doang. Maka di sini SR-nya juga 0 sama 1 ya, oke. Sekarang yang berpindah dari 1 ke 1. Dari 1 ke 1 adalah apa? 1 ke 1, berarti ini ya, ada 2 ya ternyata. Ini sama yang ini. Ya, jadi ada 2. State-nya adalah SR-nya 00 sama state-nya adalah 10. Berarti bisa kita simpulkan bahwa R-nya 0, sedangkan S-nya adalah apapun ya, atau berapapun nilainya, atau X di sini ya, oke. Jadi ini nanti bisa Anda pelajari atau Anda dalami lagi, supaya nanti ketika nanti kita belajar untuk perhitungan yang lain, Anda salah satu referensi adalah ini ya, nanti adalah tabel eksitasinya, bukan tabel kebenarannya. Tabel eksitasi ini diturunkan dari tabel kebenarannya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya lompat ke yang D flip-flop dulu. Kenapa D flip-flop? Karena D flip-flop ini sebenarnya adalah bisa dikatakan penggabungan dari SR ya. Jadi SR ini digabungkan menjadi sebuah D flip-flop. Nah, tabel kebenaran juga cukup sederhana ya, karena dia sudah digabungkan. Jadi intinya filosofinya sama ya, saya balik lagi. Jadi ketika D-nya di set 1, maka apapun state berikutnya dia akan menjadi 1 ya. Dan kalau D-nya 0, state berikutnya jadi 0. Jadi dia seolah-olah jadi penginput data ya. Kalau D-nya 0, dia akan menyimpan datanya akan selalu 0. Kalau D-nya 1, dia seolah akan menyimpan nilainya 1 ya. Oke. Jadi makanya di sini tabel kebenaran seperti itu ya. Jadi kalau D-nya 0, apapun nilai Q sekarang, nanti semuanya akan dipaksa jadi 0 ya. Kalau D-nya 1, apapun nilai Q sekarang atau nilai state sekarang, nanti dipaksa nilai selanjutnya jadi 1 ya, oke. Nah, dari sini akan disimpulkan tabel eksitasinya seperti ini ya. Ini tabel eksitasinya. Jadi dari 0 ke 0, apa yang membuat dia jadi 0? Nah, di sini ya. Ini juga sama ya. Apapun yang membuat 0, berarti nilai D-nya adalah 0. Sedangkan apapun yang membuat dia berubah jadi 1, dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 1, dia adalah D-nya 1. Jadi ini state diagramnya jadi simbol sekali ya. Jadi di sini, jadi kelihatan sekali di sini ya. Kalau dia paksa ke 1, nah di sini ya, D-nya jadi 1, 0 ke 1, itu adalah D-nya 1. Atau dari sini misalnya, dari 1 ke 1 juga, dari 1 ke 1 juga adalah dia D-nya 1. Sedangkan kalau dari dipaksa ke 0, 1 ke 0, ini D-nya di set ke 0. Atau kalau dari 0 ke 0, ini adalah seperti ini ya. Oke. Ini pemahaman tentang D flip-flop ya. Nanti akan kita bahas agak dalam lagi tentang D flip-flop ya. Karena yang paling gampang dicerna ini adalah D flip-flop sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke T. T ini unik juga, dia adalah toggle. Jadi intinya toggle itu dia membalikkan nilai atau membalikkan state dari state sebelumnya ya. Jadi ketika T-nya nanti nilainya 1, dia fungsi toggle-nya jalan. Jadi dia akan membalikkan, kalau state awalnya 0 dibalik jadi 1, kalau state awalnya 1 dia dikembalikan jadi 0 ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, ketika T-nya 1, ketika T-nya toggle-nya aktif, maka dia akan membalikkan sebuah state ya. Jadi makanya di sini saya bawa ke tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran seperti ini. Jadi ketika T-nya 1, Anda lihat bahwa state sekarang akan dirubah menjadi 1. Dibalik ya. Jadi kalau ini juga sama, state sekarang dari awalnya 1 dirubah jadi 0 ya. Oke. Sedangkan bagaimana kalau yang ininya 0? Kalau ininya 0, dia transparan ya. Transparan itu sama ya. Jadi state 1 dengan state selanjutnya adalah selalu sama. Jadi kayak diabaikan ya. Ini gambar simbol rangkaiannya. Jadi inputnya cuma 1 yaitu T. Dikasih trigger clock, outputnya juga ada 2 ya, output standar sama yang versi inverted ya. Oke.
Nah, oke, dari sini kita kan bisa turunkan tabel eksitasinya ya. Jadi tabel eksitasinya di sini Anda bisa lihat dari 0 ke 0 ini toggle nggak kira-kira? 0 ke 0 kan bukan toggle ya, berarti T-nya 0. Kalau dari 0 ke 1 dia toggle nggak? Oh, ternyata toggle, berarti T-nya 1 bener ya. Kalau 1 ke 0 toggle nggak? Toggle itu berubah nilai ya. Oh, ternyata toggle 1. Oke. Kalau 1 ke 1 toggle nggak? Ternyata nggak ya, berarti ininya 0 ya. Oke. Jadi kalau ini saya gambarkan dalam state diagram juga sama ya. Jadi kalau yang dia berpindah dari state 1 ke state selanjutnya, pasti nilai toggle-nya adalah 1. Nih, lihat ya, ini T1 ya. Oke, tapi kalau dia dari state sama ke state yang sama, dari nilai yang, dari nilai 0 ke 0, jadi toggle-nya adalah 0, karena dia nggak melakukan toggle ya. Demikian juga dengan sini, ini 1 ya. Oke. Jadi mungkin yang memang agak mudah dicerna adalah yang D flip-flop sama T flip-flop ya. Oke. Nah, satu lagi kita bahas tentang JK flip-flop. Jadi JK flip-flop ini mirip seperti RS ya, jadi inputannya 2, cuman cara kerjanya mungkin agak unik ya. Cara kerjanya mungkin saya lihatkan langsung dari tabel eksitasi langsung aja ya. Jadi di sini dia cara kerjanya mungkin seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi satu state ke state selanjutnya itu dikerjakan oleh J sama K ya. Jadi akan lebih mudah dipahami dengan dari sini ya. Jadi contoh misalnya dari 0 ke 0, 0 ke 0 itu dilakukan dengan J-nya 0 ya. Jadi hanya baca J-nya 0 saja sudah cukup ya. Oke. Dengan apapun nilai K-nya. Oke. Sedangkan kalau 0 ke 1 itu dengan J-nya 1. Jadi kalau posisi state sekarangnya 0 itu akan dikerjakan sama J ya. Tapi kalau posisi state sekarang 1 itu akan dikerjakan sama K. Jadi K-nya 0, ininya adalah 1. Oke. Jadi kalau ini kita balik ke tabel kebenaran kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita pengen mengubah nilai dari 0 ke 0, 0 ke 0 ya ini berarti J-nya adalah 0 ya. Oke. Kalau dari 0 ke 1, ini J-nya adalah 1. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya filosofinya ya. Jadi filosofinya kurang lebih seperti itu. Mungkin nggak akan kita bahas lebih dalam karena nanti yang coba kita praktekkan nggak akan banyak ya, nggak akan semua flip flop kita coba praktekkan ya. Paling yang mungkin yang paling gampang kita praktekkan adalah D sama T ya, D flip flop sama T flip flop ya. Oke. Nah, ini saya sedikit balik lagi. Jadi tadi ada sedikit gambaran bahwa kalau sebuah RS atau SR flip flop saya gambarkan di sini. Tadi sudah saya sampaikan bentuknya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada seolah ada tambahan gerbang untuk mengenable si clocknya ini. Jadi clock ini akan berjalan ketika ada gerbang N-nya ini ya. Gerbang N ini akan membahas bahwa ketika ini nilainya berapapun dia akan masuk ke sini ya. Sama juga S-nya ya. Nah, kalau kita bahas lagi dengan D, kita kaitkan dengan D. D ini sebenarnya kalau Anda lihat gambarnya mungkin ini kayak dibalik aja ya, Q-nya di bawah sama Q-nya di atas ya. Jadi kalau Anda lihat gambarnya mirip, cuma bedanya dia disambungkan ya. Jadi tidak ada lagi S sama R. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa D ini adalah gabungan dari S sama R ya. Oke. Jadi D kurang lebih seperti itu. Jadi nilainya nanti yang masuk ke bawah adalah invertnya. Jadi kalau invertnya ini di-invert jadi masuk ke R ya. Oke. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Inilah namanya sebuah rangkaian D flip flop. Dia di-trigger dengan clock ya sebenarnya ya. Nah, jadi kurang lebih nanti bisa Anda coba juga rangkaian ini. Rangkaiannya Anda coba di Protest TWB. Bisa jadi lancar, bisa jadi enggak. Nanti karena ada elemen komponen memorinya ya. Nanti bisa Anda lihat lagi ya sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bahas lagi bagaimana kalau clocknya saya ganti dengan sebuah, ini sama aja ya. Kalau ini saya ganti dengan sebuah elemen write ya. Nah, kalau ini saya ganti dengan elemen write, jadi ini sebenarnya sebuah fungsi elemen memori 1 bit ya. Jadi seolah gini, seolah inputnya ini berapa? Inputnya ini apakah 0 atau 1? Kalau dia 0 dan ini di enable, di write, berarti saya akan nge-write ke memori ini dengan nilai 1.
Jadi selama saya belum write lagi, nilai memorinya akan selalu 1. Maka ini disebut sebagai komponen memori. Dia akan menjaga state sampai ada write selanjutnya. Jadi maka saya tadi bilang kalau dia di write-nya 2 menit, ya dia akan terjaga sampai 2 menit, 3 menit, 3 menit. Bagaimana kalau 1 jam? Ya nggak masalah, selama 1 jam belum di write ya dia akan state-nya akan terjaga selama 1 jam. Makanya di sini salah satu disebut sebagai memori yang non istilahnya nanti Anda bisa cek memori yang mungkin selama tegangannya masih ada, dia akan menjaga state ya. Beda dengan memori kalau yang tegangannya habis, dia akan selalu tersimpan, itu beda lagi ya. Jadi ini salah satu komponen memori yang bisa menjaga nilainya selama tegangan listriknya masih ada. Oke. Jadi kurang lebih ini konsep elemen memorinya. Nanti bisa Anda coba. Nah, nanti Anda bisa coba ini menggunakan Proteus atau menggunakan EWB. Mungkin nggak akan sesmooth sesuai teori ya. Nggak apa-apa. Nanti bisa Anda coba. Kalau Anda berhasil, Anda boleh share atau boleh komen di video ini ya. Oke. Jadi ini bagian akhir dari kita pembelajaran tentang elemen memori. Mungkin agak sedikit susah kita cerna, agak sedikit susah kita pahami karena ada mekanisme feedback ini yang membuat agak susah dicerna ya. Tapi ketika Anda nanti coba praktekkan atau Anda coba terapkan, mungkin lama-lama Anda akan mulai punya pemahaman. Oke. Jadi rangkaian sekuensial itu intinya, kalau saya balik lagi ke yang tadi ya, state sebelumnya. Ya, jadi rangkaian sekuensial itu intinya yang ini ya. Jadi ada perpindahan state dari satu state selanjutnya. Kenapa dia bisa punya kemampuan seperti ini? Karena dia didukung dengan sebuah komponen elemen memori ya. Nah, nanti kenapa ini juga bisa kita polakan atau bisa kita urutkan sekuennya itu karena nanti ada sedikit tambahan selain elemen memori ya, nanti ada sedikit tambahan rangkaian kombinasional ya. Jadi bentuk gambarnya nanti balik lagi yang sini sebenarnya ya. Jadi selain dia punya elemen memori, nanti sini ada rangkaian kombinasional. Jadilah nanti ini sebuah rangkaian dengan output yang punya pola ya. Polanya ya nanti polanya tergantung clocknya ini ya. Jadi kalau clocknya udah masuk, nanti ini state 1, clock kedua sebagai state kedua, nanti clock 3 masuk menjadi state 3, clock 4 masuk menjadi state 4 dan seterusnya ya. Oke. Jadi ini rangkaian sekuensial dengan menggunakan elemen memori. Agak susah dicerna, nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan mungkin Anda mulai paham. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana mendesain atau merancang sebuah rangkaian untuk pola-pola tertentu ya menggunakan flip-flop ini ya. Oke, cukup sekian dulu, mungkin agak panjang untuk kali ini kita belajar tentang elemen memori. Kita jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih.